Halo guys, selamat datang dan ini adalah Fossil Smartwatch Exploris generasi keempat. Smartwatch yang dibuat oleh salah satu merek jam konvensional, tapi di sini yang menjadi khususnya adalah smartwatch ini udah didukung oleh Wear OS by Google. Oke, langsung saja kita bakalan lihat tampilan dari paket pembeliannya. Di sini di depannya sendiri ada tulisan Fossil touchscreen smartwatch. Di bagian samping kanan ada Wear OS by Google, samping kiri juga ada. Di bagian belakang ada Fossil smartwatch. Di bagian bawahnya sendiri ini ada beberapa keterangan. Di sini untuk smartwatch ini juga udah kompatibel dengan iPhone dan Android. Di sini gue belinya ini bukan di Indonesia, jadi mungkin ada coret-coretan kayak gini. Oke, langsung saja kita bakalan buka. Ini adalah jamnya. Kita taruh dulu di sini. Oke, kita copot saja. Oke, ini jamnya. Di bawah sini ada charger. Oke, di sini ada apa lagi ya? Oke, di sini ada petunjuk penggunaan, jadi kayak star guide gitu. Di sini casnya bentuk pin kayak gini, kayak ada dockingnya. Dan ini ada juga untuk aplikasi buat menghubungkan smartwatch ini ke smartphone kalian. Di sini ada untuk aplikasinya Wear OS by Google. Ini ada heart rate tracking, ini adalah warranty dan information. Oke, langsung saja kita bahas untuk jamnya. Oke, dan langsung aja kita bakalan lihat bagaimana sih tampilan awal. Nah, pertama sebelum kita aktifin, kita bakalan lihat dulu bagian fisiknya. Untuk kacanya sendiri ini, setelah saya searching di internet, saya nggak dapat ya ini untuk spesifikasi kacanya ini. Dia udah Gorilla Glass atau belum. Saya belum dapat informasinya. Mungkin kalau teman-teman udah tahu ini kaca di lapis apa, boleh komen di kolom komentar di bawah. Di bagian samping kirinya, bezelnya ini terbuat dari stainless steel. Di sini ada crown ini bisa diputar. Di sini juga ada 2 tombol. Di bagian belakangnya ada heart sensor, magnet buat charge, dan di bagian belakang ini kayaknya bahannya stainless juga, tapi dibuat agak ngedop gitu. Jadi keren lah. Di bagian bezelnya ini warnanya kayak ada aksen birunya gitu ya. Jadi perpaduan antara hitam, biru, silver, dan coklat di bagian strapnya. Di bagian strapnya sendiri nih kulit yang di dalamnya itu rubber. Oke, langsung aja kita bakalan hidupin jamnya. Untuk build quality-nya lumayan solid ya. Cuman mungkin teman-teman kalau nggak suka yang tali seperti ini, bisa pakai tali jam yang ukuran 22 mili. Bisa bahan yang full rubber atau yang bracelet yang besi, yang full besi. Bebas sih. Oke, dia lagi ada kayak warna-warna gini nih. Mungkin udah nggak asing ya buat kita yang paham bahwa handphone ini udah didukung Wear OS by Google. Oke,
Oke, kita tunggu saja. Ini startupnya agak lumayan lama. Ukuran diameternya sendiri ini berukuran 45 mili. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ukurannya dengan Samsung Galaxy Watch 42 mili dan dia yang 45 mili. To beginning, kita tap aja. Bagus ya. Atau masih kayak Google. Oke, bisa. Oke, di sini crownnya bisa dipakai buat navigasi. Indonesia. Kita pilih Indonesia. Yap, dia sudah masuk. Kok mati gini? Oke, dia lagi loading mungkin. Oh, belum. Oke, saya setuju dengan syarat penggunaan. Tekan oke. Di ponsel. Nah, di sini langsung kita udah diarahin buat download Wear OS Google di ponsel. Jadi artinya jam ini nggak bisa digunakan kalau misalkan nggak ada smartphone yang terhubung di jam ini. Oke, langsung aja kita bakalan download. Di sini saya sudah download untuk Wear OS, aplikasi yang kayak gini. Pemasangan. Yap, di sini udah terdetek Samsung S9 ingin tersambung. Kita klik OK. Dan oke, jamnya udah tersambung. Ini untuk layarnya ini berukuran 1,4 inci. Udah pakai panel AMOLED, jadi hitamnya itu pekat banget. Warnanya, kontrasnya lebih bagus. Dan untuk ketebalannya sendiri ini 13 mm. Resolusinya lumayan tajam dibanding Samsung ini. Resolusinya 360x360. Kalau Fossil generasi keempat ini resolusinya 450x450. Oke, dan di sini ada juga beberapa keterangan tetap tersambung. Kita hubungkan, kita berikut, dan di sini udah tahap penyelesaian. Perlu waktu hingga 5 menit. Lumayan lama juga ya. Oke, dan di sini ada keterangan untuk kita menyalin akun Google yang kita pilih di handphone ini, di smartwatch, biar tersalin. Kita salin. Dan nah, di sini kita langsung untuk verifikasi datanya. Udah masuk bagian menyalin akun Anda. Dan kita tunggu lagi. Memang lumayan agak ribet sih. Oke, dan di sini Anda sudah siap akhirnya untuk selesai di ponsel. Dan oke, masih menyelesaikan penyiapan. Lumayan lama ya. Oke, Anda sudah siap. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari smartwatch Fossil generasi keempat. Selamat datang di Wear OS. Pelajari lebih lanjut. Kita kembali saja. Di sini ada beberapa keterangan untuk agenda dengan keterangan cuaca juga. Kiri itu untuk Google Fit. Nah, di sini ada keterangan untuk kita diarahin untuk mengenali jamnya. Nah, kalau kita scroll dari atas ke bawah itu untuk
beberapa pengaturan singkat dan dari bawah ke atas untuk notifikasi. Kalau misalkan ada WhatsApp atau notifikasi apa dari smartphone, dia bakalan langsung ke connect di jam ini. Tekan tombol untuk aplikasi. Oke. Nah, seperti tadi. Jadi, kalau kita tekan crown ini satu kali, dia bakalan masuk di aplikasi dan kita tekan satu kali untuk kembali. Oke, ubah tampilan jam, kita disuruh untuk klik lama untuk memilih watch face-nya. Nah, di sini ada beberapa tampilan jam lainnya. Di sini untuk memilih kita bisa langsung pilih aja. Kita pilih yang simple kayak gini. Dan itu langsung muncul tampilan depan yang watch face yang kita sudah pilih tadi. Kita bahas di aplikasi di smartphone dulu. Dari smartphone sendiri juga kita bisa pilih untuk watch face-nya. Ini pilihannya ada lumayan banyak. Dan di sini ada untuk screenshot tampilan jam. Ada beberapa pengaturan notifikasi. Bisa kita pilih notifikasi apa aja yang pengen kita hubungkan ke jam ini. Dan di bawah juga ada setelan lanjutan. Di sini ada layar selalu aktif atau always on display. Jadi kita bisa aktifin atau nonaktifkan. Di sini ada juga goyang untuk membangunkan layar, shake. Bisa kayak otomatis kayak gini. Dan ada beberapa keterangan untuk baterai jamnya. Oke, nggak ada lagi, kita langsung aja melihat ke jamnya lagi. Di sini untuk beberapa menunya itu kita bisa download dari Play Store, karena jam ini kan udah Wear OS. Kita bisa download untuk sleep tracker, untuk beberapa aplikasi-aplikasi lainnya di Google Play Store dari jam ini. Di sini ada kontak, lampu senter, beberapa sport modenya, olahraga fit, dan setelan. Kita masuk ke setelan dulu. Nah, di sini untuk ada layar, aplikasi notifikasi yang kita bisa atur juga di handphone. Ini untuk gesturnya. Sentuh untuk mengaktifkan. Konektivitas juga ada, aksesibilitas, gestur pembesaran doang. Di sini ada umum. Umumnya ini apa ya? Tampilkan titik yang belum dibaca. Jadi kayak seperti ada beberapa keterangan nanti layar kunci. Nah, di sini untuk jam ini berarti udah mendukung kayak Samsung. Jadi udah bisa untuk kunci layar. Ada kayak pola, ada beberapa pilihan, pola, pin atau sandi. Kita pilih misalkan pola. Nah, di sini kita bisa langsung buat pola yang kita mau biar jamnya lebih aman gitu kali ya. Kita 2 kali dan menyetel kunci layar. Oke, jadi misalkan kayak layarnya mati, gimana matiinnya ya? Nah, kayak gini, layarnya mati dan kita untuk aktifin. Di sini ada lambang, kelihat ke kamera nggak ya? Ada lambang gemboknya. Nah, di sini kita sentuh dan untuk membuka kita pakai pola yang kita sudah atur tadi. Oke, kita masuk lagi ke setelan. Personalisasi kunci layar sekarang. Mode masukkan akun, sesuaikan tombol hardware. Di sini tombol 2 ini kita bisa atur untuk shortcut apa. Kalau misalkan kayak kanan atas, kita bisa atur buat alarm, cuaca, kontak atau apapun. Di sini saya aturnya untuk setelan aja biar kita langsung simple bisa masuk setelan, tekan tombol ini. Dan kanan bawah kita aturnya di
Play Store. Jadi kalau misalkan langsung mau ke Play Store, kita tinggal tekan tombol kanan bawah ini. Oke, deteksi OK Google. Di sini untuk deteksi OK Google bisa langsung ke detect. Kalau kita tahan RON ini, administrasi perangkat, setelan pengolah perangkat Android. Untuk prosesor jam ini sendiri itu udah memakai Snapdragon Wear yang tipe 2100. Jadi di sini juga ada untuk menemukan perangkat saya, cari lokasi perangkat ini dari jarak jauh. Oke, kita bisa atur, kita bisa hidupin atau matiin. Oke, kita kembali penyimpanan. Untuk penyimpanan jam ini udah didukung RAM 512 MB dan memori internal 4 GB. Di sini ada keterangan untuk beberapa aplikasi yang udah otomatis ada di jam ini dan sistem. Untuk sistemnya sendiri ini informasi sistemnya ini menampilkan informasi baterai, tanggal dan waktu, untuk restart jamnya, mematikan jamnya, dan informasi pengaturan lain tentang versi, nomor seri, dan lain-lain. Di sini nanti kita bakalan coba untuk update. Menurut saya dari first impress awal, jam ini udah build quality-nya udah solid banget. Cuman mungkin ketertinggalannya itu terasa banget di prosesornya yang masih pakai Snapdragon Wear 2100. Teman-teman juga bisa lihat sendiri bagaimana untuk startup awalnya dia lumayan cukup lambat mungkin, tapi buat pemakaian setelah dikonekin dia bakalan jauh lebih smooth lagi, jauh lebih cepat lagi daripada untuk yang startup awalnya. Sertifikasinya masih IP67. Dan untuk kalau misalkan pengukuran jam-jam pada umumnya, jam ini tuh masih kategori 3 ATM. Jadi kayak gini jamnya. Dia lumayan lebih besar kelihatan dari Samsung. Walaupun bedanya itu ini 42 mili, ini 45 mili. Sedangkan Samsung Galaxy Watch kayak tipe begini ada yang varian 46 mili. Oke, sekian dulu video unboxing dan review singkat tentang smartwatch Fossil Exploris generasi keempat. Like kalau Anda suka dengan video ini, dan kita bakalan ketemu di video selanjutnya. Yuk.